Dinas Pendidikan Kota Makassar akan terus memantau perkembangan akses sistem penerimaan baru SPMB SMP. Diketahui website pendaftaran SPMB SMP mengalami gangguan pada hari pertama pendaftaran Senin 30 Juni 2025. Lambatnya akses masuk ke pendaftaran online tersebut disebabkan karena banyak pengguna yang mengakses website tersebut. Selain pendaftar SMP, website tersebut juga dibuka oleh calon siswa jenjang SD yang ingin melihat informasi pengumumannya. Kata Aci, jika akses masih lamban, maka pendaftaran SPMB jalur domisili akan diperpanjang hingga 4 Juli. Adapun kesiapan jaringan dalam proses SPMB, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Makassar. Ia berharap masalah ini bisa terurai segera agar peserta didik bisa mengikuti tahapan SPMB dengan lancar. Sementara itu, Ketua SPMB Kota Makassar Syarifuddin menyampaikan jumlah calon siswa yang berhasil menyelesaikan pendaftaran jalur domisili sebanyak 5.968. Dari jumlah tersebut, sebanyak 557 yang telah terverifikasi dan 498 dinyatakan lolos berkas atau diterima. Adapun kuota untuk jalur domisili hanya 6.668. Kuota jalur domisili 6.668, afirmasi 2.753 kuota, mutasi dengan 691 kuota, prestasi akademik 2.062 kuota, non-akademik 1.358 kuota. Penentuan kuota tersebut mengacu pada juknis atau petunjuk teknis dari pemerintah pusat, di mana kuota jalur domisili untuk SMP 50%, jalur prestasi 25%, jalur afirmasi 20%, dan jalur perpindahan 5%. 9 Agustus itu tidak ada apa biar adanya keterlambatan dari servernya kami ini pada hari ini karena overload dari penerimaan murid baru untuk jenjang SMP, ditambah lagi dengan pengumuman jalur domisili untuk jenjang SD. Karena ini bersamaan masuk di dalam sistem, ini yang membuat keterlambatan. Jadi dari segi sistem yang kami tetap aman, hanya memang karena ini overload, semua orang mengakses di makassar.go.id sehingga ini membuat keterlambatan. Tadi kami mengecek, ini masih bisa berjalan, tapi memang agak lambat. Kita tunggu dalam 1-2 hari ini. Jika masyarakat masih sulit mengakses untuk hari ini, maka kami akan melakukan penambahan hari. Jadi kalau dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 3 nanti untuk jalur penerimaan SPMB, untuk jalur domisili, maka kami akan menambah untuk penerimaan jalur domisili sampai di tanggal 4 Juli nanti untuk jalur domisili untuk jenjang penerimaan SMP. Kalau servernya sendiri dari situ menggunakan Kominfo ya? Iya, jadi kita kerjasama dengan Kominfo. Secara sistem ini bagus, hanya memang overload orang yang mau melihat hasil dari penerimaan jalur SD karena pengumumannya hari ini, ditambah juga dengan pendaftaran untuk jalur SMP. Jadi ini secara bersamaan diakses, sehingga ini yang membuat overload dari sistemnya kami. Tapi alhamdulillah ini bisa berjalan meskipun agak lambat. Kapasitas servernya sendiri, Bu? Kapasitas servernya ini makanya kami mengurai sebenarnya untuk penerimaan SD dengan SMP dari kemarin. Saya juga dipertanyakan sebenarnya untuk mengurai akses yang masuk secara bersamaan untuk jenjang SD dengan SMP. Untuk kapasitas ini kami dibantu oleh Kominfo untuk mengakses. Bu, ini proses pendaftarannya 24 jam dulu ya? Iya, silakan jam. dilakukan. Hanya verifikasinya dari tim yang ada di sekolah, operator yang ada di sekolah, itu bisa terlihat pada jam kantor, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi boleh mengakses 24 jam, nanti verifikasinya di jam-jam kantor. Bukan tidak ada kayak dibuka posko bantuan ini untuk Jadi kami membuka posko bantuan ini sudah menjadi protap di sekolah terkait dengan satu, link pengaduan yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang kedua adalah help desk, jadi tetap ada tim yang akan membantu sekiranya masyarakat sulit mengakses, maka tim help desk dari sekolah akan membantu untuk mengakses di portalnya kami, di linknya kami. Dan yang ketiga,
Di sekolah juga memang sudah tersedia barcode untuk layanan. Ini juga memudahkan untuk masyarakat mengakses layanan penerimaan siswa baru. Jadi segala kemungkinan tidak hanya di sekolah, di Dinas Pendidikan pun juga kami menyiapkan layanan aduan dan ini sudah tersampaikan kepada pihak sekolah maupun operator sekolah. Bu, soal server tadi sebenarnya maksimal user yang bisa mengakses itu Bu berapa banyak? Iya, jadi kita sudah memperkirakan sebenarnya, hanya saja memang karena bersamaan ini antara jenjang SD dengan SMP, ini juga yang membuat kapasitasnya kami agak menurun. Bu, apakah ini jadi bahan evaluasi ke depan, Bu? Ya, tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi. Sebenarnya kami sudah berusaha untuk mengurai proses-proses mulai dari penerimaan jalur domisili, begitupun dilanjutkan dengan jalur afirmasi dan mutasi. Tapi memang pada hari ini memang overload, sehingga memang ini juga menjadi bahan masukan nanti untuk perbaikan ke depannya. Sampai hari apa Bu tanggal pendaftaran? Untuk pendaftaran jalur domisili sampai tanggal 3 Juli, sekiranya ini tidak bisa agak lambat diakses pada hari ini, maka kami akan memperpanjang sampai tanggal 4 Juli nanti untuk jalur domisili. Dilanjutkan dengan jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi. Untuk SMP ini kami siapkan slot khusus untuk jalur prestasi untuk anak-anak kami yang ada di Kota Makassar. Untuk jalur SD kita tidak menyiapkan untuk khusus jalur prestasi, yang ada afirmasi dan mutasi. Ibu, biasanya kan jalur mutasi tidak terpenuhi, banyak yang tidak terpenuhi kotanya. Itu bagaimana Bu untuk supaya terisi? Jadi nanti kita lihat kemungkinannya, karena sekiranya pendaftar di situ berlebihan, nanti kita lihat lagi, di ranking lagi. Jadi ada rumus-rumus yang mempersyaratkan untuk mengcombine sekiranya mereka bisa terpenuhi di dalam penerimaan sekolah tersebut. Jadi kembali ke domisili Bu ya? Kembali ke aturan Juknis Permendikbudristek nomor 3 tahun 2025. Itu yang menjadi acuannya kami untuk melihat segala sesuatunya, baik untuk jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan jalur prestasi untuk jenjang SMP. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.